Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini harusnya minggu lalu ya. Maaf, baru bisa saya share minggu ini, yaitu penjelasan mengenai materi titrasi pengendapan atau argentometri. Ini di argentometri, kenapa disebut argentometri? Karena kita menggunakan titrannya itu adalah larutan agenitrat. Nah, titrasi pengendapan ini didasari atas pembentukan endapan yang terjadi antara titran dan titer, di mana nanti titik akhir titrasinya itu ditandai dengan perubahan warna endapan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya begitu ya, kenapa skemanya itu beda dengan yang kemarin ditampilkan di live praktikum. Jadi memang standarnya itu seharusnya seperti ini begitu ya, titrasi itu, titrasi apapun ya. Baik itu walaupun itu hanya titrasi asam basa gitu ya, seperti bahasan yang sebelumnya. Jadi menggunakan magnetic stirrer. Magnetic stirrer ini adalah pengaduk. Kemudian di sini ada steering bar pengaduknya, kemudian disambungkan dengan elektroda dan disambungkan dengan pH meter ya. Jadi skema alatnya itu agak sedikit beda dengan titrasi yang kemarin kita praktikkan ya, baik yang asam basa maupun argentometri yang kemarin. Nah, sebenarnya seharusnya seperti ini, tapi kan di kita belum memadai ya alatnya gitu. Nah, kenapa di sini ada pH meter? Karena pH meter ini untuk mendeteksi mendeteksi dengan cepat perubahan pH yang terjadi. Nah, di sini adalah titrasi pengendapan, maka perubahan warna yang terjadi adalah perubahan warna endapan. Ya. Jadi yang awalnya itu Ag NO3 ketika diteteskan ke dalam buret itu nanti Ag plus, buret itu kan mengandung sampelnya itu biasanya ion halida ya. Kalau tidak Cl-, I-, dan lain-lain gitu. Kemudian nanti pertama Ag plus akan bereaksi dengan Cl-, membentuk endapan putih. Nanti ketika si Cl-nya sudah habis, maka Ag plus yang berlebih akan bereaksi dengan anion dari indikator yaitu kromat, gitu, sehingga menghasilkan endapan berwarna merah kecoklatan. Jadi endapannya itu berubah warna dari putih menjadi merah kecoklatan. Ya, tes pengendapan ini paling sering dilakukan untuk menetapkan kadar halogen. Jadi bisa klorida, bromida, iodida, dan sianida. Ya. Kemudian ini adalah ilustrasi dari interaksi antar ionnya. Gitu. Yang pertama tadi kan terjadi ketika titran dimasukkan atau diteteskan ke dalam titer, maka Ag plus dari titran akan bereaksi dengan Cl- dari sampel membentuk endapan putih AgCl. Nanti setelah Cl-nya habis, maka Ag-nya dari titran itu akan bereaksi dengan Cl2O4- ya, di sini tidak ada. Nah, kemudian sama dengan yang titrasi asam basa ya, di sini juga setiap titrasi itu kita akan belajar untuk mengalurkan kurva titrasi. Ini contohnya 50 ml larutan NaCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan AgNO3.
0,1 molar. Ditanyakan nih, hitung konsentrasi ion klorida selama titrasi dan buat kurva PCl. Nah, kalau kemarin kan asam basa itu kita pH ya. Maka kalau di sini karena dia titrasi pengendapan dan tidak melibatkan asam maupun basa, maka kita sebutnya sebagai PCl. PCl itu apa ya? Sama saja kalau pH itu min low konsentrasi H+, kalau PCl ya min low konsentrasi Cl min. Nanti kurvanya berarti kan kalau kemarin itu pH berbanding lurus dengan volume filtrannya. Kalau asam basa, kalau ini maka PCl dialurkan dengan volume dari AgNO3. Kemudian karena ini titrasi pengendapan, maka kita akan selalu berhubungan dengan KSP. Ya. Jadi nanti dibaca kembali materi kimia dasarnya mengenai KSP dan reaksi pengendapan yang dipelajari di analisis kimia. Jadi diketahui juga KSP AgCl sebanyak 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, kemudian ini kan karena di sini suruh buat kurva ya. Jadi ketika nanti misalnya ada soal suruh buat kurva tapi tidak ada penambahan volumenya, maka kalian bisa menambahkan volumenya sendiri ya. Di sini seperti di sini kan di soal nggak ada, tapi langsung di jawabannya itu menghitung PCl setelah penambahan 10 ml AgNO3 gitu kan. Jadi diketahui sebelum titrasi Cl-nya 0,10, maka PCl-nya untuk volume AgNO3-nya 0, PCl-nya adalah 1. Kemudian setelah penambahan AgNO3 tadi kan seperti disebutkan bahwa reaksi yang terjadi adalah antara Ag+ dengan Cl- menghasilkan AgCl. Maka di awal tadi kan Ag+-nya diketahui dia 0,1 molar. 0,1 molar, kemudian 0,1 molar dan Cl-nya 0,1 molar 50 ml. Tadi kan Ag-nya 0,1 molar, kemudian 10 mili ya ditambahkannya. Maka dia kan 1 milimol. Kemudian Cl-nya 0,1 molar dan 50 mili, maka dia 5 milimol. Maka yang habis adalah Ag. Ya, maka pada kesetimbangan terjadi sisanya mol Cl-. Ini setelah penambahan 10 mili ya. Kemudian pada kesetimbangan terjadi 4 milimol Cl-, maka konsentrasi Cl- pada saat setimbang itu tinggal membagi antara mol dibagi dengan volume. Volume setelah tambahkan 10 ml berarti kan 60 ml. Maka konsentrasi Cl- pada saat kesetimbangan setelah ditambahkan 10 ml AgNO3 adalah 0,067 molar dan PCl-nya adalah 1,17. Nah, kemudian setelah 10 misalnya kalian mau bikin ditambahkan dulu 30 ml boleh. Nah, kalau di sini ini langsung setelah penambahan 49,9. Kenapa? Karena ini kan si titrasinya itu Ag+ Cl- dua-duanya koefisiennya sama ya, 1 dan 1 gitu. Sehingga kemungkinan titik ekivalen titrasi itu akan terjadi mendekati 50 ml ya. Kenapa? Karena ini koefisiennya sama sehingga kemungkinan titik ekivalen itu terjadi dengan perbandingan volume yang sama. Jadi 50 ml NaCl, maka kemungkinan titik ekivalen akan terjadi pada penambahan 50 ml AgNO3. Sehingga di sini langsung ke 49,9 mendekati titik ekivalen ya. 49,9. Jadi ini kenapa dipilihnya 49,9. Kalau misalnya di sini 100, maka 100 terlalu banyak sih. Misalnya 30 ya, maka di sini penambahan 29,9. Maka seperti tadi, ini di awal Ag+-nya berarti kan 49,9 mili dikali 0,1 molar. Ya. Hasilnya adalah 4,99 mol. Kemudian Cl-nya tadi kan sama ya 5 mol. Maka sisanya adalah 0,01 milimol Cl. Seperti tadi dihitung konsentrasi Cl-nya, didapat PCl-nya 4. Kemudian setelah penambahan 50 mili atau pada titik ekivalen,
Ya, dengan cara yang sama didapatkan, ini kan kalau titik ekivalen ya habis berarti dua-duanya ya. Maka bagaimana menghitung konsentrasi Cl min-nya? Kalau kemarin kan pada asam basa ketika salah satu bersisa maka kita pakai penyangga, kalau misalnya habis berarti kita pakai hidrolisis ya. Nah, kalau di sini pada titik ekivalen maka mencari titik Cl min-nya adalah dengan menggunakan rumus KSP ya. KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus dikali Cl min. Maka didapatkan PCl-nya itu adalah 5. Gitu. Karena konsentrasi Cl min 1 kali 10 pangkat min 5. Maka PCl-nya adalah 5. Kemudian kita juga deteksi setelah penambahan 60 ml AgNO3, berarti kan lewat ya, setelah lewat titik ekivalen. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa ketika pertama kan Ag plus dengan Cl min membentuk endapan putih. Kemudian nanti setelah titik ekivalen kan Cl-nya habis, maka masih ada Ag yang berlebih. Nah, kita bisa lihat setelah titik ekivalen yang bersisa adalah Ag. Ada keseimbangan sisa Ag setelah titik ekivalen ya. Nanti dicari konsentrasi Ag. Ag plusnya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 3. Maka PAG 2,04. Nah, tetap kan alurnya itu adalah PCl terhadap volume AgNO3 begitu kan, yang berarti kan untuk mencari PAG-nya tetap harus PAgCl dikurangi PCl gitu ya, sama seperti pH. Nah, AgCl-nya itu kan 10 ya tadi, kenapa? Karena KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 10. Maka PCl-nya 10 dikurangi 2,04, hasilnya adalah 7,96. Sehingga setelah dialurkan maka bentuknya itu mirip dengan kurva titrasi asam basa ya. Jadi di titik 0 tadi kan dia pH-nya sekitar, nah ini 1,17 ya. Kemudian naik menjadi 4, 5 pada titik ekivalen dan menjadi basa setelah titik ekivalen seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, KSP-AgCl kan 1 kali 10 pangkat min 10. Maka kurvanya yang bawah. Nah, semakin kecil KSP nanti setelah titik ekivalen itu di pada titik ekivalen dan setelah titik ekivalen itu pH-nya akan semakin tinggi. Nah, tadi kegunaannya jika kita menggunakan pH meter dan elektroda, ya tidak hanya menggunakan buret, itu si perubahan pH-nya itu akan terdeteksi sedini mungkin begitu ya, sehingga kemungkinan titik ekivalennya itu terlewat itu sangat kecil. Nah, tadi tesi pengendapan itu memang tidak selalu argentometri, tapi itu adalah yang paling sering digunakan. Kenapa paling sering digunakan? Karena hasil kali kelarutan garam perak halida itu sangat kecil. Ini bisa dilihat. Ini AgCN ini kan garam-garam dengan kation Ag. Kita bisa lihat KSP-nya itu sangat kecil. Nah, ada 3 cara penentuan titik akhir titrasi seperti kemarin yang sudah dibahas sedikit ya di praktikum. Jadi, argentometri ini ada 3 cara untuk penentuan titik akhir titrasinya. Yang pertama adalah cara Mohr, yang kedua adalah cara Volhard, dan yang ketiga adalah cara Fayence. Di mana ketiga cara ini yang membedakannya adalah indikatornya. Jadi kalau Mohr itu indikatornya adalah indikator kromat, Volhard itu indikator Fe3+, dan Fayence itu indikator adsorpsi ya. Atau biasa digunakan adalah fluoresen. Nah, yang kita lakukan kemarin adalah titrasi Mohr. Titrasi Mohr itu yaitu digunakan untuk menentukan kadar halida atau pseudohalida di dalam larutan. Di mana indikatornya adalah kromat. Ya. Sebagai indikator titik akhir, dia membentuk endapan tadi dengan Ag berwarna merah.
di mana KSP dari Ag kromat adalah 1,2 kali 10 pangkat min 12. Dan KSP dari AgCl adalah 1,82 kali 10 pangkat min 10. Di mana ini kan KSP-nya keduanya hampir sama ya. Tapi tetap kelarutan dari kedua garam perak tersebut berbeda. Jadi antara KSP indikator dengan KSP Ag dengan sampel itu memang tidak boleh sama, karena kan tadi supaya pengendapannya itu terjadi dengan sempurna. Nah, titrasi mohor ini dilakukan pada pH 7-9. Dia netral hingga basal. Kenapa dilakukan pada pH segini? Karena jika pH-nya terlalu asam, maka kesetimbangan kromat di kromat akan menurunkan kepekaan CR2O4 min, CrO4 2 min, sehingga menghambat pembentukan endapan Ag2CR4. Kemudian jika pH terlalu besar juga itu kemungkinan akan terbentuk endapan Ag2O, sehingga pH-nya itu diusahakan netral hingga basal lemah, yaitu 7 hingga 9. Nah, ini juga kegunaannya disambungkannya pH meter ya, untuk mengontrol pH selama terjadi titrasi. Dan untuk mengetahui titik ekivalen dan titik akhir titrasi dengan tepat. Nah, tadi ini reaksinya ya. Jadi yang pertama yang terjadi itu adalah Ag plus dan Cl- membentuk endapan AgCl berwarna putih. Kemudian nanti setelah Cl-nya habis, Ag plus akan bereaksi dengan CrO4 2 min menghasilkan endapan Ag2CrO4 berwarna merah atau merah kecoklatan ya. Nah, kelarutan Ag2CrO4 itu lebih besar dari kelarutan AgCl. Jadi Ag2CrO4 8,4 kali 10 pangkat min 5, AgCl 1,35 kali 10 pangkat min 5. Sehingga jika larutan Ag plus ditambahkan ke dalam larutan Cl- yang mengandung sedikit CrO4 2 min, sehingga AgCl akan mengendap terlebih dahulu. Ya, karena dia kelarutannya lebih kecil. Tadi kan seperti yang saya bilang, jadi si kelarutannya itu memang harus berbeda gitu ya, walaupun itu hanya sedikit, tetapi kan itu akan menentukan mana yang mengendap terlebih dahulu. Sehingga kita sehingga jelas penentuan titik ekivalen dan titik akhir titrasinya. Sehingga tadi AgCl akan mengendap terlebih dahulu, sementara Ag2CrO4 belum terbentuk. Sehingga, dan konsentrasi Ag plus naik hingga hasil kali kelarutan melampaui KSP dari CrO4. AgCrO4 yaitu 2,0 kali 10 pangkat min 12, sehingga tadi terbentuk endapan merah. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Nah, kemudian pada titik ekivalen. Pada titik ekivalen, ini kan di awal ya, ketika tadi Ag plus ditambahkan ke dalam larutan Cl- yang mengandung sedikit CrO4. Itu kan indikatornya ya. Nah, kemudian pada titik ekivalen itu kan PAg akan sama dengan PCl atau sama dengan 5 ya. Nah, konsentrasi CrO4 2 min dicari dari KSP Ag2CrO4 itu sebesar 0,02 molar. Nah, konsentrasi tersebut terlalu tinggi karena warna kuning CrO4 2 min akan mengganggu pengomatan terbentuknya endapan merah gitu ya kan. Dalam prakteknya itu biasanya digunakan 0,005 sampai 0,01 molar supaya kesalahan titrasi diperkecil dan masih bisa dikoreksi dengan titrasi blanko indikator atau dengan membakukan AgNO3 terhadap suatu garam klorida. Jadi sebaiknya itu si Ag2CrO4-nya diencerkan terlebih dahulu ya. Tapi walaupun dengan konsentrasi segini 0,02 molar itu masih bisa terdeteksi, walaupun nanti biasanya kita tuh saru begitu ya, ketika sudah ada kuning-kuning dianggapnya itu sudah mau ke titik ekivalen atau titik akhir, padahal itu masih di awal. Nah, tadi
Jadi titrasi Mohr ini terbatas pada pH 6-10 atau hanya 7-9. Jadi pokoknya netral sampai basa lemah. Kenapa? Karena dalam larutan basah akan terjadi, tadi kan kalau terlalu basah itu kemungkinan akan terbentuk Ag2O ya. Itu juga menyamarkan pengamatan. Nah, juga dalam larutan asam jumlah CrO4-2- itu turun sehingga hanya sedikit HCrO4- yang terionisasi. Karena reaksinya akan terus berlanjut seperti ini gitu jika suasananya terlalu asam. Tadi kan jadi CrO4-nya itu akan turun, kenapa? Karena akan terus-menerus membentuk dikromat ya. Si HCrO4-nya itu, HCrO4-nya akan terus-menerus membentuk dikromat dan terus berkesetimbangan terus-menerus sehingga kromatnya akan terus turun konsentrasinya. Nah, jika kromat konsentrasinya terlalu rendah, maka akan memerlukan penambahan Ag+ yang berlebih untuk mengendapkan Ag2CR4. Nah, hal ini akan menjadi sumber kesalahan titrasi. Contohnya begini, jadi misalkan kan harusnya titrasi Ag+ dengan Cl- itu dia kan koefisiennya sama-sama 1 ya, jadi titik ekuivalennya itu seharusnya terbentuk pada volume yang sama dengan volume sampel. Nah, tapi kalau misalnya tadi konsentrasi ClO4-2- terlalu rendah atau larutannya itu asam, jadi bisa jadi tadi kan dibutuhkan penambahan Ag yang berlebih untuk mencapai titik ekuivalen. Jadi nanti perbandingan volumenya tidak 1:1 lagi. Nah, itu adalah salah satu dari sumber kesalahan titrasi. Nah, kemudian tadi karena CrO4-2- terus berkurang dan terus menerus terbentuk Cr2O7-2- itu dikromat, sedangkan dikromat itu sendiri tidak bisa digunakan sebagai indikator argentometri karena dia mudah larut. Sehingga kan nanti, oh kenapa ya dia nggak merah-merah gitu, kita terus aja tambahkan Ag+ dan tidak merah-merah gitu sih hasilnya. Nah, itu salah satunya bisa terjadi karena pH-nya tidak sesuai. Sehingga perbandingan volumenya tidak lagi 1:1. Nah, titrasi Mohr ini atau metode Mohr ini dapat digunakan untuk titrasi Br- dan Cr- dalam larutan basa lemah. Sedangkan untuk I- dan CNS- tidak visible karena terjadi adsorpsi oleh endapan. Jadi tidak semua, walaupun tadi biasanya digunakan untuk mengendapkan ion halida, tapi kan tidak semuanya sesuai begitu kan ya. Contohnya di sini ada I- dan CNS- gitu, dia akan mengalami adsorpsi oleh endapan. Sehingga tidak dapat dititrasi langsung oleh Cl menggunakan indikator CrO4-2-. Karena terjadi adsorpsi tadi, Ag2CR4 akan terbentuk lebih awal dan melarut lambat menjelang Te. Jadi karena AgCr4-nya terbentuk lebih awal, dia titik ekuivalennya kemungkinan akan terdeteksi terlalu dini. Jadi dia si ionnya sendiri akan terabsorpsi oleh endapan, sehingga kalau tadi kan Ag dengan Cl ya menggunakan metode Mohr, jadi Cl-nya itu akan habis pada titik ekuivalen ya di 50 mili. Nah, kalau ini kemungkinan karena terjadinya absorpsi dengan endapan, jadi dia akan habis sebelum titik ekuivalennya. Jadi endapannya akan lebih cepat terbentuk. Itu khusus untuk I- dan CNS- contohnya. Nah, untuk hal tersebut itu dapat digunakan teknik titrasi balik. Titrasi balik itu jadi Ag+ ditambah Cl- baku berlebih, NaCl ya di sini, larutan baku NaCl berlebih, kemudian nanti Cl- sisa dititrasi dengan larutan Ag+ baku menggunakan indikator CrO4-2-. Jadi titrasi balik itu kan akan titrannya itu kan Ag+ ya. Ag+, kemudian ditambahkan Cl- berlebih sampai tidak terjadi endapan lagi. Kemudian setelah itu sehingga kalau tidak terjadi endapan lagi kan di
diduga di situ sudah ada Cl sisa ya. Nah, nanti Cl sisanya itu dititrasi kembali dengan larutan Ag+ baku menggunakan indikator ClO4-2-. Ya, itu untuk yang tidak bisa untuk yang endapannya terbentuk lebih awal ya. Jadi larutannya mengandung imin dan CNS-min. Atau untuk lebih jelasnya kita lanjut ke metode selanjutnya ya. Ini kan kalau tadi Mohr itu ini yang paling mudah digunakan karena dia kan titrasinya langsung gitu. Langsung AgNO3 di bawahnya sampel, di gelas kimia atau di buretnya itu sampel. Kemudian endapannya langsung terbentuk, kita tidak perlu titrasi balik. Nah, metode yang kedua itu ada metode Volhard. Volhard itu tadi titrasi balik yang tadi. Itu digunakan jika reaksi berjalan lambat atau tidak ada indikator yang tepat untuk pemastian titik ekivalen. Nah, prinsipnya itu larutan perak ditambahkan berlebih ke dalam larutan pseudohalida. Itu. Jadi kan kalau tadi yang ini kalau misalnya untuk ion-ion seperti ion dan CNS-min yang tidak visible ya, bukan visible terlihat ya, ini visible. Dia akan terjadi adsorpsi oleh endapan, jadi tidak cocok gitu ya metode Mohr. Sehingga kita gunakan metode Volhard. Contohnya ini tadi kan BR ya. Jadi yang paling cocok dengan metode Volhard itu adalah Mohr itu adalah Cl ya, halida. Tapi yang paling cocok memang Cl. Nah, contoh ini misalnya BR min, kita ingin menggunakan halidanya BR min, menentukannya ditambah Ag+ berlebih sehingga membentuk AgBr endapan. Nah, endapan AgBr. Nah, setelah reaksi sempurna itu dalam artian diperkirakan BR minnya sudah habis. Jadi misalnya larutan sampel BR minnya 30 mili, kita tambahkan Ag+ berlebih misalnya 50 mili ya. 50 mili reaksinya sudah sempurna belum? Sudah. Maka dia sudah lewat ya. Nah, setelah reaksi sempurna endapannya disaring, kemudian larutannya itu kan endapan disaring kan, BR sudah habis ya. Di situ masih ada kelebihan Ag, larutannya dititrasi dengan larutan baku tiosianat. SCN ini indikator larutan baku yang dititrannya kalau tadi di Mohr itu AgNO3, kalau di sini adalah tiosianat. Sehingga Ag+ yang berlebih tadi akan bereaksi dengan SCN- membentuk larutan AgSCN. Ini larutan ya, bukan endapan. Nah, biasanya indikatornya itu adalah Fe3+, Fe3 untuk Volhard ini. Nah, ini tadi ya, titrasi balik itu seperti ini ya, contohnya. Jadi, larutan perak ditambahkan berlebih ke dalam larutan pseudohalida. Nah, ini apakah harus menggunakan buret juga? Sebaiknya iya, jadi kan biar prosedur titrasinya, apalagi kalau tadi menggunakan pH meter itu ya, maka memang baiknya tetap menggunakan buret, walaupun penambahannya ini berlebih. Jadi titrasi balik itu seperti ini, BR dititrasi oleh Ag berlebih, kemudian nanti endapannya disaring, nah si Ag berlebihnya itu yang ada dalam larutan dititrasi kembali oleh SCN-. Sehingga terbentuk AgSCN dalam bentuk larutan. Nah, indikator yang digunakan pada metode Volhard ini adalah indikator Fe3. Dia membentuk senyawa larut berwarna merah hasil reaksi Fe3+ dengan ion tiosianat. Ini reaksi antara indikatornya yaitu Fe3+, kalau tadi kan ClO4-2- ya di Mohr, dengan SCN-. SCN- tadi kan titrannya.
membentuk kompleks berwarna merah FeSCN2+. Nah, reaksi harus pada suasana asam, beda dengan Mohr. Di sini reaksinya harus pada suasana asam. Kenapa? Karena jika basah akan mudah sekali terbentuk endapan FeOH3 kali. Ya baik, jadi ini metode Volhard ini itu untuk ion-ion yang tadi ion-ion yang reaksinya berjalan lambat. Reaksinya berjalan lambat. Jadi reaksi antara titran dengan sampelnya berjalan lambat sehingga nanti menghambat reaksi antara titran dengan indikatornya. Nah, caranya berarti kan dia tidak bisa dilakukan titrasi langsung, karena jika dilakukan titrasi langsung akan terjadi banyak kesalahan ketika penentuan volume pada titik ekivalen dan penentuan volume pada titik akhir titrasi. Maka dilakukan titrasi balik. Titrasi balik dengan mekanisme tadi yang saya jelaskan di slide ini ya. Nah, supaya terbayang kita aplikasikan ke dalam soal. Di sini ada contoh soal. Soalnya itu adalah larutan mengandung sejumlah tertentu KBr dititrasi secara Volhard. Diperlukan penambahan 100 mili AgNO3 0,095 molar per lebih. Kemudian dititrasi dengan 18,3 ml melakukan KSCN 0,1 molar menggunakan indikator Fe3+. Hitung berapa konsentrasi BR- yang terdapat dalam larutan awal. Nah, gitu kan ya. Tetap yang dicarinya mau BR- gitu. Nanti kan gimana, bukan, itu kan sudah disaring gitu ya. Ketika ditambahkan air plus berlebih kemudian dapatnya disaring. Berarti bagaimana cara menentukan BR-nya? Lihat di sini. Di soal ini. Paham. Ini pembahasannya nanti saya akan hidro. Jika metode ini dilakukan dalam suasana nanti coba kalian lihat lagi kemarin pada saat live praktikum ya, metode Mohr untuk penentuan CL, apakah perbandingan volume sampel awal dengan volume titran yang diperlukan itu apakah 1:1 sama gitu. Jika berbeda maka itu kan kemungkinan terjadi kesalahan ya, kesalahan titrasi. Kesalahan titrasi itu salah satunya bisa diminimalisir dengan metode Volhard. Karena dia titrasi balik jadi dia lebih sensitif.
Nah, metode Volhard ini bisa digunakan juga pada titrasi langsung Ag plus dengan larutan CNS min atau titrasi tidak langsung pada penentuan kadar Cl min, Br min, dan I min. Jadi kalau CNS min itu bisa titrasi langsung itu ya berarti langsung saja Ag plus dengan CNS min, indikatornya Fe3+. Jadi yang membedakan adalah indikator. Nah, pada titrasi tidak langsung Br min dan I min tidak terganggu oleh CNS min karena pelarutan AgBr sama dengan pelarutan AgCNS. Jadi tadi yang misalkan gimana kan tadi kalau misalnya metode Volhard itu titik akhir titrasinya ditandai dengan perubahan warna dari FeCNS gitu kan. Kemudian apakah nanti akan terjadi di situ kan walaupun sudah disaring belum apakah si larutan sisanya itu ya kan tadi pertama kalau titrasi balik itu sampel misalnya mengandung BR dititrasi oleh Ag plus berlebih. Nah kemudian nanti endapannya disaring apakah si BR-nya itu semuanya akan sama sekali tidak ada di dalam larutan kan tidak mungkin juga ya. Nah, apakah nanti ke larutan AgBr jadi kan di situ masih ada BR tuh ya masih ada BR masih ada Ag kemudian titrasi lagi menggunakan CNS. Apakah larutan AgBr yang sudah ada itu akan terganggu oleh adanya CNS. Jadi apakah akan mempengaruhi si keberadaan BR-nya itu akan terpengaruh oleh ditambahkannya kembali CNS gitu. Itu kan tidak karena tidak akan terpengaruh karena larutan AgBr itu sama dengan larutan AgCNS. Nah, kesalahan dari Volhard ini misalkan kita menggunakannya kita ingin menentukan Cl min tapi dengan metode Volhard. Kesalahannya itu dapat terjadi jika endapan AgCl bereaksi lanjut dengan CNS. Sehingga membentuk AgCNS dan Cl min. Nah, kelarutannya itu AgCNS itu lebih kecil dari kelarutan AgCl, maka reaksi ini akan bergeser ke arah kiri sehingga hasil analisis Cl min menjadi lebih kecil. Caranya dicegah dengan penyaringan endapan AgCl atau dengan penambahan nitrobenzen. Zatnya cukup beracun sehingga tidak disarankan. Untuk Cl min memang disarankannya Mohr. Metodenya itu Mohr, tapi kalau mau menggunakan Volhard itu bisa. Baik, metode yang ketiga, metode penentuan titik akhir titrasi yang ketiga pada titrasi pengendapan adalah Fajans. Indikatornya ini menggunakan indikator adsorpsi. Indikator adsorpsi yaitu senyawa organik yang terabsorpsi ke permukaan padat selama proses titrasi berlangsung. Contohnya adalah indikator fluoresens. Indikator fluoresens ini akan bertindak sebagai anion fluorosenat berwarna hijau kuning yang akan bereaksi dengan Ag plus membentuk endapan merah intensif yang nanti akan terabsorpsi ke permukaan endapan koloidal karena adanya pasangan muatan. Jadi awal titrasi itu seperti ini. AgCl dan kelebihan yang Cl min. Kemudian pada akhir titrasi itu akan menjadi seperti di sebelum titik ekivalen itu ada AgCl dan Cl min di lapisan primer, kemudian lapisan sekunder ada N plus dan kelebihan Cl. Nah, setelah titik ekivalen itu lapisan primernya tadi kan ya sama seperti reaksinya di awal. Jadi kalau sudah titik ekivalen yang bersisa adalah Cl, setelah titik ekivalen bersisa adalah Ag plus.
Deposit sekundernya ada X dan kelebihan AG. Nah, ini adalah M plus dan X min itu dari indikator. Oke, ini penjelasannya. Jadi indikatornya kan fluoresen. Fluoresen itu adalah asam organik lemah. Dia akan membentuk anion fluoresenat yang tidak dapat diabsorpsi oleh endapan koloidal AgCl selama Cl- berlebih. Jadi sebelum titik ekuivalen itu anion fluoresenatnya tidak dapat diabsorpsi oleh endapan koloidal AgCl ya. Tapi saat nanti setelah titik ekuivalen, ketika Cl- sudah diperkirakan sudah habis dan yang berlebihnya adalah Ag+, ya, maka akan terjadi absorpsi anion fluoresenat. Ini kenapa? Karena fluoresensinya sendiri adalah anion ya, sehingga dia akan terjadi absorpsi ketika Ag+ sudah berlebih. Nah, ketika sudah terjadi Ag sudah berlebih, kemudian terjadi absorpsi, sehingga nanti akan terjadi perubahan warna menjadi pink. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih indikator absorpsi. Jadi indikator absorpsi itu tidak hanya fluoresensi ya. Jadi pada titik ekuivalen jangan dibiarkan AgCl menggumpal menjadi partikel besar karena akan menurunkan dengan tajam daya absorpsi permukaan endapan terhadap indikator. Kemudian caranya bagaimana? Jika terjadi penggumpalan, maka bisa ditambahkan dextrin sebagai koloid pelindung agar endapan terdispersi lebih banyak. Jadi akan terjadi gumpalan memang, karena kan tadi indikatornya absorpsi dia akan naik ke permukaan kan ya. Tapi jangan sampai AgCl-nya menggumpal dalam partikel yang terlalu besar. Kemudian absorpsi indikator harus mulai terjadi sesaat sebelum TE dan makin cepat pada TE. Nah, indikator yang performanya jelek itu akan terabsorpsi kuat sehingga mensubstitusi ion yang telah terabsorpsi sebelum titik ekuivalen ya. Jadi dia memang absorpsinya itu akan terlihat jelas setelah titik ekuivalen, tapi sebelumnya itu sudah harus mulai terjadi. Jadi si lapisan-lapisan yang akan terangkat ke permukaannya itu seharusnya sudah terjadi sebelum titik ekuivalen. Kemudian pH larutan harus terkontrol untuk mempertahankan konsentrasi ion dari indikator. Jadi fluorescence itu Ka-nya 10⁻⁷ dia larutan. Dalam larutan yang lebih asam akan melepas fluoresenat sangat kecil. Jadi fluorescence ini dia akan melepas ion fluoresenatnya, anion fluoresenatnya itu pada pH 7 sampai 10. Sedangkan defluorescence itu akan berubah menjadi anionnya pada pH 4 sampai 10. Kemudian sebaiknya dipilih ion indikator yang muatannya berlawanan dengan ion nitrasi. Jadi di sini kan Ag+, maka dipilihnya yang negatif ya, ion indikatornya. Sebenarnya pada reaksi Ag dengan Cl dapat digunakan metil violet sebagai indikator absorpsi selain fluorescence. Nah, ini contoh indikator absorpsi beserta analit dan titran yang cocoknya. Jadi Cl- itu dia bisa di mana saja ya, bisa menggunakan metode apa saja. Penentuan titik aktivitasnya ya. Sebenarnya yang lebih harus spesifik itu BRI SCM. Kalau Cl- bisa menggunakan metode apa saja. Mohar bisa, Fayens bisa, Kohar bisa. Nah, ini juga contoh titasi pengendapan, ini analitnya, titrannya, indikatornya, dan metodenya. Ya baik, untuk penjelasan saya kira cukup ya. Mohon maaf jika masih ada beberapa bagian yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi.
Baik, untuk minggu ini pertemuan ke-10 itu akan ada latihan soal di tesis pendapat. Nanti saya akan posting di LMS dan akan dikumpulkan pada hari karena cuti bersamanya juga pendek ya, baru dimulai hari Rabu, berarti hari Kamis. Oke, saya akan berikan latihan soal untuk pertemuan ke-10, nanti akan dikumpulkan di hari Senin tanggal Senin. Sekarang tanggal 5, berarti Rabu depan kan tanggal 12, Seninnya tanggal 10 ya, bukan tanggal 10 ya latihan soalnya. Nah, karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran, maka saya secara pribadi mohon maaf ya jika selama sebelum UTS dan sekarang ya ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf lahir batin ya, mohon dimaafkan lahir batin. Selamat mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Semoga kita sampai ke hari Idul Fitri dengan sesuai dengan Idul Fitri, maka kembali kepada fitrahnya ya, kembali mulai dari nol. Ya, selamat mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Oke, karena cuti bersamanya juga sebentar ya, dan tanggal 26 itu merah hari Rabu ya. Jadi kita akan masuk kembali di tanggal 19. Tanggal 19 itu sudah mulai pembelajaran kembali. Nanti akan masuk ke titrasi redox dan pembahasan soal dari titrasi argentina. Ya, saya kira cukup penjelasannya untuk titrasi pengendapan. Tadi ya, kalau orang yang kurang jelas silahkan bertanya di LMS. Terima kasih. Jangan lupa meninggalkan jejak yang sudah menyimak. Bila itu aku hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.